Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, ditemani Wakil Gubernur Stephen Kandau menyerahkan laporan keuangan unaudited 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara pada Kamis 18 Maret. Gubernur Oli hadir bersama Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Sulut di Aula Kantor BPK-RI Sulut ditemani Sekda dan Inspektur masing-masing daerah. Secara simbolis, Gubernur Oli Dondo Kambe menyerahkan dokumen laporan keuangan Pemprov Sulut ke Kepala BPK-RI Sulut, Karyadi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi momen penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah unaudited ini merupakan salah satu tahapan sebelum dimulainya pemeriksaan atau audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penyerahan ini dilakukan pada Jumat, kemudian nanti hari Senin, petugas BPK akan mulai melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021. Momen ini cukup krusial karena hasil dari laporan ini akan menunjukkan bahwa laporan keuangan dari pemerintah daerah itu sesuai standar akuntansi pemerintah, di mana nantinya BPK akan mengeluarkan opini berupa ada beberapa opini, tapi biasanya pemerintah daerah itu mengincar opini terbaik yang diberikan, yakni wajar tanpa pengecualian. Pemeriksaan ini juga atau audit ini juga memang cukup krusial karena dalam perjalanannya kerap kali Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan-kejanggalan, bahkan jika ditelusuri lebih lanjut indikasi korupsinya muncul indikasi korupsi. Semisal pada tahun anggaran 2020 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan berhasil menemukan dugaan korupsi dana COVID-19 di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebesar 64 miliar. Kasus ini pun sudah bergulir di penyidikannya hingga tak lama lagi akan disidangkan di pengadilan, di mana salah satu yang diincar menjadi tersangka itu adalah mantan Bupati Minahasa Utara, Poni Aneka Panambunan. Momen ini juga memang dimanfaatkan BPK untuk menelusuri laporan keuangan penggunaan anggaran dari pemerintah daerah itu apa benar-benar sudah dilaksanakan sesuai perundang-undangan. Selain itu, pada hari Senin pekan depan juga Badan Pemeriksa Keuangan juga akan melakukan pemeriksaan terhadap program kinerja dari program dari pemerintah atau long form audit report. Itu salah satu yang diaudit adalah mengenai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki program namanya Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan, di mana sejak tahun 2016 program itu sudah berlangsung, tujuannya untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian nantinya BPK akan melakukan pemeriksaan sejauh seberapa efektif program ini kemudian berdampak pada penurunan kemiskinan atau pengurangan angka pengangguran. Selain nantinya pemeriksaan itu akan berlangsung selama sebulan. Nanti setelah puasa, Badan Pemeriksa Keuangan setelah Lebaran, Badan Pemeriksa Keuangan akan merilis hasil dari audit yang dilakukan selama sebulan ke depan ini. Demikian, rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Rio Nur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BPK-RI Sulut. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan kegiatan penyerahan LKPD dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, mungkin apa yang menjadi fokus dari BPK? Ya, penyerahan LKPD unaudited hari ini adalah mandatori, kewajiban pemerintah daerah untuk menyerahkan laporan keuangannya unaudited. Jadi sebelum diperiksa BPK, dia harus menyerahkan dulu.
dan ini 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tentunya ini menjadi starting point BPK untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Sehingga apakah laporan keuangan itu sudah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku? Apakah laporan keuangan tersebut sudah menyajikan, mengungkapkan kecukupan hal-hal yang harus wajib disampaikan? Apakah laporan keuangan tersebut bebas dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga sistem pengendalian internal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah apakah sudah efektif. Jadi ada 4 hal itu yang dinilai BPK, sehingga di situ sudah mencerminkan atau bisa menjamin bahwasanya laporan keuangan yang disusun sudah bebas dari salah saji. Dan tentunya itu kalau bebas dari salah saji, tentunya predikat opini yang akan diberikan BPK adalah BTP. Dan di situ bebas terhadap ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, tentunya di situ berkaitan dengan masalah hukum. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mengenai pendapatan, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan mengenai belanja. Jadi banyak sekali hal yang seperti itu, termasuk hibah, bansos. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.